para yang konon katanya penjaga keamanan. Mohon maaf Bapak Ibu dari Polri, dari Polresta. Hari ini dan sejak 2 hari kemarin, banyak kawan-kawan kami yang unjuk aksi di berbagai kota dihajar oleh kalian. Banyak yang kuminya sobek, matanya buta oleh kalian. Hari ini saya menaruh respect ke kalian. Saya lihat tadi Bapak polisi membagikan air minum, it's okay. Tapi sampai ada kekerasan dari kalian, habis kalian oleh kami, rakyat Indonesia. Jangan sampai kalian jadi anjing-anjing pemerintahan. Kalian di sini sama-sama bekerja. Kami di sini menyalurkan aspirasi rakyat. Jangan ada tindakan keras terhadap kami. Jangan ada tindakan keras terhadap mahasiswa, terhadap buruh migran, terhadap anak-anak yang menyalurkan, yang sadar akan ngerinya negeri ini, ngerinya dinasti Jokowi. Turunkan presiden. Turunkan Jokowi. Tidak jelasan anggota dewan yang berani memutuskan menolak revisi undang-undang telah diputuskan oleh Mahkamah. Apresiasi yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih. Dan pada seluruh jajaran, kami ikut mengecam atas peristiwa yang terjadi kepada teman-teman mahasiswa, pada seluruh jajaran mahasiswa, pada sahabat-sahabat kami, atas keresahan negeri ini. Ratusan mahasiswa terluka. Kami mengecam tindakan tersebut. Pada seluruh teman-teman, sekali lagi kita nyanyikan buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, genggam gembira dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban. Marilah kawan, mari kita nolongkan di tangan kita tergenggam anak bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Jangan ada yang mau menyerang. Turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Satu kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Di bawah kota tirani, susuri garis sekarang ini. Sahabat-sahabat, kawan-kawan semua satu perjuangan yang mau orasi silahkan maju ke depan. Kami beri waktu, kami berikan panggung untuk menyuarakan hak-hak kalian. Semoga dengan orasinya saya di sini, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Warga masyarakat Cilacap, manusia yang mengemban gelar sebagai mahasiswa. Kedua, selain dari Sang Maha Pencipta. Selamat siang, aparat pemerintah yang terhormat. Tentunya selamat siang kepada seluruh DPR, Dewan Perwakilan yang harusnya menjadi tangan dari rakyat, tapi justru menjadi tangan panjang yang mengambil hak rakyat. Indonesia sedang darurat, sahabat. Putusan MK lalu direspon oleh DPR hanya dalam 1 hari. Kami mengecam segala bentuk manipulasi konstitusional, hukum yang harusnya menjadi pilar
melihat MK yang sedang membersihkan citra dirinya yang hampir porak-poranda, masih saja hampir dibegal, masih saja hampir disegal. Dengarkan ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Yang kami harapkan adalah pembatalan, bukan hanya penundaan. Dia kata untuk perubahan, dia kata untuk kemajuan terhadap penindasan, dia kata untuk perlawanan. Sekali bendera berkibar, maka hilangkan ratapan dan tangisan. Mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan. Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kami di sini, Aliansi Jelajah Bergerak, di mana ada beberapa komunitas yang hadir di sini, dari buruh migran, dari pelajar, mahasiswa semua jadi satu di sini. Untuk apa? Untuk menolak penundaan dari DPRD tentang RUU Pilkada, di mana seharusnya DPR adalah perwakilan rakyat, bukan perwakilan parpol. Ya, dari saya, terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh anggota DPR dan Bapak yang ini dan teman-teman mahasiswa serta dari perwakilan Purna Pekerja Migran Indonesia, Purna yang sudah pulang dan sekarang berusaha bertahan hidup di Indonesia. Kami perwakilan dari Purna Pekerja Migran Indonesia Cilacap ingin menyampaikan aspirasi sedikit untuk mahasiswa dan bapak-bapak semuanya. Menjadi buruh migran adalah bukan impian kami, bukan cita-cita kami. Cita-cita kami hidup di negeri sendiri dengan aman, dengan tenang, dengan damai, mempunyai pekerjaan dengan gaji yang layak, layak untuk sekolah, layak untuk makan, dan layak untuk kehidupan sehari-hari serta kebutuhan yang lain. Tapi bagi kami yang berpendidikan rendah, terutama ibu-ibu, bisa apa kami di sini? Tidak punya pekerjaan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan formal, dan kami hanya mendapatkan pekerjaan informal yang mengandalkan upah harian serta para nelayan yang tergerus oleh sistem. Sekarang begitu susah petani, sehingga akhirnya dengan sangat-sangat terpaksa kami pergi ke luar negeri untuk mencari rezeki di sana. Tetapi setelah di sana apa yang terjadi? Sama saja. Uang kami juga habis untuk hidup di Indonesia ya, untuk dikirimkan untuk sekolah. Sehingga kami tetap sangat menderita. Setelah pulang, kami juga tetap seperti ini, serta dengan sistem-sistem yang telah ditetapkan, terutama oleh Pak Jokowi, untuk pelatihan-pelatihan yang diserahkan oleh Kominfo, itu pun bersyarat dan syarat itu tidak bisa kami akses. Usia kami, usia produktif kami separuhnya habis di luar negeri. Tapi untuk pelatihan-pelatihan usia di bawah 50 tahun. Padahal kami di sana sampai 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai tua. Kalian tahu, buruh migran pulang dalam keadaan tua. Buruh migran pulang dalam keadaan sakit karena kerja kecelakaan. Dan buruh migran pulang dalam
Kalian tahu itu? Pemerintah memberikan jargon kepada kami. Pahlawan devisa. Mana pahlawan? Ketika hidup pahlawan tetap seperti ini, tidak diakui. Hanya remitansi yang ditunggu-tunggu. Betul apa betul? Hidup kami hanya sebagai gelar-gelar jargon-jargon pemerintah. Sekarang yang sedang gencar berangkat migran pulang juragan. Itu tidak benar ya Bapak Ibu, sangat tidak benar, sangat-sangat tidak benar. Apalagi program pemerintah untuk buruh migran tentang zero cost, itu di lapangan tidak ada. Itu hanya program, biar pemerintah itu ada program untuk buruh migran, ada program, itu sebenarnya tidak ada. Di lapangan itu nol. Kenyataannya seluruh biaya penempatan tetap dibebankan pada buruh migran dan masih diswastakan oleh pemerintah. Keinginan kami kemarin, sahkan RUU perlindungan untuk rumah tangga. Sekarang juga sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Sekarang juga itu digantung, itu masih digodok 20 tahun sampai sekarang. 20 tahun. Apa yang kalian kerjakan? RUU Pilkada segera disahkan. Sementara RUU PPSD digantung, digodok. Emang masih zaman, kita kerja sama Bapak. Sorry ya. Jadi tayo na. Ini sebel. Hidup rakyat! Hidup buruh migran! Hidup buruh migran! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semua yang hari ini dengan penuh kesadaran menuntut dan menyalurkan aspirasi rakyat. Selamat siang para anggota dewan yang kemarin baru saja terlantik. BTW selamat ya, proyek-proyek menunggu kalian. Selamat siang para aparat, para yang konon katanya penjaga keamanan. Mohon maaf Bapak Ibu dari Polri, dari Polresta. Hari ini dan sejak 2 hari kemarin, banyak kawan-kawan kami yang unjuk aksi di berbagai kota dihajar oleh kalian. Banyak yang kukunya sobek, matanya buta oleh kalian. Hari ini saya menaruh respect ke kalian. Saya lihat tadi Bapak polisi membagikan air minum, it's okay. Tapi sampai ada kekerasan dari kalian, habis kalian oleh kami, rakyat Indonesia. Jangan sampai kalian jadi anjing-anjing pemerintahan. Kalian di sini sama-sama bekerja. Kami di sini menyalurkan aspirasi rakyat. Jangan ada tindakan keras terhadap kami. Jangan ada tindakan keras terhadap mahasiswa, terhadap buruh migran, terhadap anak-anak yang menyalurkan, yang sadar akan ngerinya negeri ini, ngerinya dinasti Jokowi. Turunkan pimpinan. Turunkan Jokowi. Apa itu selesai jabatan? 10 tahun Jokowi memimpin. 5 tahun pertama nampak dosanya tertutupi. 5 tahun selanjutnya sang dalang mulai bermain, mulai menjadikan anaknya wakil presiden yang tadinya aturannya umurnya nggak nyampe, tiba-tiba nyampe. Kawan-kawan mahasiswa IPK kurang dari 3 habis diajar dosennya. Itu si anak itu IPK berapa? 1,29. Tolol anjing. Dan Jokowi membanggakan itu. Belum lagi yang satunya yang katanya mau jadi wakil gubernur Jawa Tengah, yang dulu ada meme bertebaran,
Emang masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Bakul gedang. Kaisang Gondol. Hari ini kami di sini menuntut satu hal adalah batalkan RUU Pilkada. Nggak usah ada pembahasan. Oke, kemarin DPR RI berstatement bahwa RUU Pilkada batal disahkan. Tapi hari ini kami belum melihat adanya rencana untuk menyelenggarakan rapat pembatalan pembahasan RUU Pilkada. Itu nantinya kayak Omnibus Law, kita lengah tiba-tiba sah. Belum lagi yang lainnya. Buruh migran dikemanain? Ibu, orang tua saya migran. Orang tua saya dulu Taiwan, Hongkong. Apa hari ini? Saya kuliah masih kesusahan. Pahlawan devisa. Itu branding pemerintahan kan? Biar ininya banyak kan? Wacana pajak dinaikkan. Saya pernah dengar kata-kata, semakin negara banyak menarik pajak rakyatnya, gampang kehancuran. Apa itu? Pendidikan UKT kuliah kamu nama mahalnya, kami minta ampun. Kami yang ingin kuliah terhambat hanya karena UKT yang sangat mahal. Terus orang-orang yang bekerja di Kementerian Pendidikan bilangnya apa? Naikkan saja biaya wisuda, nanti juga bayar, itu kan euforia. Dasmu. Itu pemikiran dari mana itu? Tolol sekali gitu loh. Orang tua tolol. Itu satu. Terus belum lagi RUU yang dari tahun kapan sampai hari ini belum ada kabarnya. 7 jam setelah MK mengeluarkan putusan, RUU Pilkada tiba-tiba menjadi pembahasan. Apaan itu? Kalian kerja cepat kalau dimintai oleh Jokowi? Atau ada intrik-intrik lain ini? Koalisi besar 12 partai melawan PDI, terus kemudian ada permainan-permainan yang kemudian semuanya nanti dapat jatah di pemerintahan. Kami rakyat cuma proyek. Kami rakyat cuma menangis. Mahasiswa nggak bisa kuliah, buruh migran pulang tua. Itu kalau pulang tua, kalau pulang nyawanya sudah nggak ada. Banyak juga. Kita habis hari ini. Aku melihat Twitter, aku melihat Instagram, gila semua. Apaan itu? Berita ini 1, 2, 3 semuanya muncul. Dari perselingkuhan, urusan selangkangan, pembulian, sampai dinasti pemerintahan. Itu Indonesia seperti itu. Itu yang diinginkan oleh para pasukan dari Indonesia. Apaan? Dan hari ini rakyat Cilacap, yang notabene rakyat pesisir, yang hidupnya keras dari lahir, ditempa dari lahir, ditempa oleh kebijakan-kebijakan yang mematikan oleh pemerintahan. Hadir di sini, kami menuntut anggota dewan, kalau perlu ketua dewannya muncul sekarang, keluar sekarang. Kami ini bukan anjing, gak perlu dijaga seperti itu tuh. Apaan pikir gua anjing jaga istri itu? Mental patungan. Anjing-anjing itu ada di dalam institusi kalian. Melek sedikit dong. Banyak korupsi kok, orang-orang dinas korupsi, orang-orang dinas selingkuh, polisi main represif, menghajar orang-orang yang sedang aksi. Jangan lupa judol, pinjol, kasih gitu ya. Nah, banyak polisi yang bermain di situ. Kalian bilangnya apa? Oknum. Tapi giliran mahasiswa, semuanya dihajar. Nggak ada yang dibilang oknum. Yang rusuh satu, itu pun bukan dari orang-orang yang sebenarnya aksi, yang lainnya dihajar. Bandung itu 83 yang kemarin di evakuasi ke Uniba. Belum lagi di DKI Jakarta ada sekitar 500 orang yang ditangkap. Mereka menyuarakan pendapat. Katanya demokrasi, bebas berpendapat. Katanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu jadi Negara Kesatuan Republik Iriana. Apaan itu? Maka kali ini, kalian itu aparat yang menjaga kami. Kalian yang dapat amanah oleh kami oleh rakyat. Panggilin anggota dewan, suruh keluar sekarang. Gimana? Iklannya dan harusnya menikmati di rumah leha-leha, tiba-tiba diundang ke kantor. Sialan mahasiswa bajingan. Buat Sabtu disuruh ngantor lagi aja ngurusi demo-demo gak guna. Mungkin itu yang ada di otak yang ada di gedung-gedung itu. Hidup rakyat Indonesia. Rakyat Cilacap, hidup migran, hidup mahasiswa, terima kasih semuanya. Hidup rakyat Indonesia, hidup manusia yang
Selamat siang, selamat pagi, selamat subuh, dan seluruh waktu, dan seluruh masa, dan seluruh waktu. Pastinya kita akan melawan. Terutama dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pada kesempatan bulan ini yang sudah diputuskan. Dan kita menuntut dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita yang sudah menuntut seperti kita, yang sudah melawan masuki gedung-gedung DPR. Ada banyak yang sudah terintimidasi, ada yang sudah dipukuli, dijejak, dan banyak tindakan represi oleh aparatur. Pada kesempatan hari ini kita melihat pemerintah Republik sudah tidak seperti Republik dan pemerintah, seperti kerajaan, sudah seperti kerajaan, sudah seperti kerajaan, Pak. Yang saya hormati seluruh polisi, bapak-bapak polisi yang tidak terlihat, dan seluruh kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat dan buruh migran. Dan saya ucapkan, saya apresiasi dan kami apresiasi telah bergabung, telah menyatukan aspirasi untuk bagaimana undang-undang pilkada itu dibatalkan. Untuk apa undang-undang itu disahkan? Kalian tahu semua. Lihat 10 tahun yang akan datang, lihat anak cucu kita yang akan datang, bagaimana rasanya ketika aspirasi sudah tidak ada, kita sudah tidak bisa diaspirasikan. Maka yang akan terjadi yaitu negara ini bukan negara republik lagi, tapi sudah menjadi negara kerajaan. Kerajaan lagi, pasti. Karena teman-teman sekalian, hari ini kita memasuki ruang-ruang yang ber-AC di dalam kantor DPR. Semuanya tanpa terkecuali. Kita menyalurkan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Kita lawan segala bentuk penindasan. Lawan. Itu satu kata. Lawan. Terima kasih semangatnya. Kita hari ini berdiri di sini. Kenapa? Seluruh lapisan masyarakat Indonesia mana? Ini adalah puncak kemarahan seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Atas bobroknya politik di Indonesia. Benar? Benar. Jokowi dengan mudahnya membalik undang-undang hanya ada satu. Kenapa? Biar anaknya bisa duduk di kursi kekuasaan. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat sulit mencari pekerjaan, adik-adik mahasiswa ini setelah lulus bingung nggak mencari pekerjaan. Anak-anak buruh migran, mereka frustasi untuk mencari pekerjaan. Tapi bagaimana dengan Jokowi? Hanya sentilan jari anaknya duduk di atas. Itu yang menyulut kemarahan kita. Jokowi dengan terang-terangan telah mengubah struktur, telah mengubah semuanya menjadi apa yang dia katakan tidak ada satupun yang menjadi kenyataan. Jokowi dengan terang-terangan telah merubah Indonesia menjadi politik dinasti. Kita harus bersatu kawan-kawan. Adik-adik mahasiswa, kaum tani, buruh, semua harus bersatu.
kita dari buruh migran, perempuan migran harus pergi Bu ke luar negeri. Ibu bayangkan tidak, kita terpisah dari anak-anak kita terpisah dari anggota keluarga kita. Untuk apa? Satu, agar anak kita bisa bersekolah, agar anak kita bisa hidup layak ke depannya. Kita ke sana untuk mencari rumah yang layak. Karena apa? Di negeri sendiri tidak ada pekerjaan dengan upah yang layak. Dan Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara yang damai. Faktanya apa? Dia sendiri yang menyulut kemarahan rakyat. Benar? Bagaimana mau damai kalau dengan 9 jari semua anggotanya keluarga bisa berkuasa? Betul, besok bisa jadi cucunya, masih kecil sudah diangkat tuh kursi di sana. Kita buruh migran bukan perjuangan yang gampang untuk bekerja terpisah dari keluarga. Jika ada tawaran bekerja di negeri sendiri atau di luar negeri, kita pasti akan lebih memilih negeri sendiri. Seperti ibu. Hari ini aja ibu meninggalkan keluarga untuk jaga, untuk dinas di waktu jam libur. Pasti itu ada suatu penyesalan. Nah ini hari ini yang masih kata-kata. Dan itulah kami. Kita terpaksa pergi ke luar negeri, tidak sedikit yang dari kami pulang tinggal nyawa. Jokowi bilang akan hadir untuk kita, untuk melindungi kita. Faktanya apa? Kontol. Kita tidak pernah mendapat perlindungan itu. Bahkan waktu zamannya corona, teman-teman mau ikut pulang aja dari pemerintah tidak bisa mengeluarkan surat. Itulah kita sesama rakyat Indonesia, buruh, tani, mahasiswa, buruh migran, semua harus bersatu lawan ketidakadilan. Bebas para migran, bebas mahasiswa, bebas rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dirampas rakyat dan musuh yang lama sudah relakan jarak kami, namun kami mati. Puaskan rakyat.